Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa bagi kita jika pada kesempatan pagi hari ini kembali kita boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan meskipun kita berada di tempat kita masing-masing. Marilah untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, marilah bersama-sama kita mengawali pujian kita dalam ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan hymnos nomor 19. Kita naikkan bait 1 dan 2. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sabda pembukaan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan untuk firman-Nya yang membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sambut dengan pujian hymnos nomor 18 ayat 1 dan 2. Damai
kesempatan ini kita masih mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini juga kita boleh menghadap kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita mengatakan ada damai dalam hati kita. Namun benarkah kenyataannya ada damai di dalam hidup kita selama ini? Di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18, firman Tuhan demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Adakah di dalam keseharian hidup kita selama ini kita hidup takut akan Tuhan? Mari saat ini bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita ambil saat yang teduh ini. Saya berikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa yang terkasih atas segala berkat dan kasih setiamu bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa yang terkasih atas pimpinan dan pemeliharaanmu terhadap diri kami hingga pada saat ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa yang terkasih. Namun dalam kesempatan saat ini juga Tuhan, tak lupa kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa yang terkasih. Kami sungguh menyadari ya Bapa yang terkasih bahwa selama ini Tuhan kami belum hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Seringkali kami jatuh dalam dosa. Seringkali, khususnya di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, kami hidup mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami hidup di dalam pemikiran kami sendiri Tuhan. Sehingga segalanya berlanjut dengan ketakutan, bahkan rasa putus asa di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami sungguh menyadari ya Bapa yang terkasih bahwa semuanya adalah karena dosa-dosa kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk hidup dan beribadah di hadapan-Mu saat ini dan selamanya. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 demikian firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut pengampunan Tuhan dengan menaikkan pujian himnos 172 bait 1 dan 2.
Maka marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang terkasih untuk saat yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa yang terkasih, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Saat ini ya Bapa yang terkasih, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu bagi kami yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa yang terkasih. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama-sama dengan setiap orang yang percaya, biarlah kita boleh senantiasa mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberi salam kepada seluruh jemaat Gereja Eleus Malang. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun demikian jarangnya jauh pun kita bisa bertemu melalui video ini, juga sempat dengar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dengan ayat firman Tuhan ini, tema khotbahnya damai sejahtera bagi kamu. Mari kita membuka Alkitab, kemudian akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikian firman Tuhan. Murid-murid Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan
Kristus, apalagi dialah anak Allah yang hidup. Karena sesuai dengan kepercayaan mereka, mereka mengikuti Yesus dan kejar Yesus. Harapan mereka ialah Tuhan Yesus nanti bisa menjadi Raja Israel, jadi datanglah kerajaan. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya jauh berbeda dengan harapan murid-murid. Apa yang terjadi? Selama 3 tahun, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan wibawanya, menunjukkan hikmat yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Bahkan dia mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang Romawi. Sebelum dia tangkap, Tuhan Yesus, dia itu melakukan banyak mujizat-mujizat di tangannya. Tapi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap, satu kali pun dia tidak pernah melakukan keajaiban. Satu kali pun dia tidak pernah itu menolakkan atau dia bisa itu melawan tentara Romawi. Secara manusia, dia mati. Ketika murid-murid Yesus melihat kematian Yesus di atas kayu salib, apa rasanya mereka, saudara-saudara? Mungkinnya mereka begitu panik, pasti. Mereka juga takut, bingung, cemas, bermacam-macam. Apalagi mereka semua putus asa. Kenapa? Harapan mereka langsung hilang melalui kematian Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati di atas kayu salib, sudah beberapa kali dia bernubuat dan mengajar kepada murid-muridnya bahwa pasti nanti akan dia ditangkap dan disiksa oleh ahli-ahli Taurat maupun imam-imam. Tetapi setelah mati, dia akan bangkit kembali. Dia sudah bernubuat kepada murid-murid Yesus. Tapi ketika murid-murid Yesus mengalami sebuah peristiwa yang penuh panik, Tuhan Yesus semalam ditangkap. Beberapa hari kemudian dia langsung dibunuh di atas kayu salib. Ini penuh panik, takut, cemas. Ini bingung. Jadi mereka itu semua hampir pingsan, saudara-saudara. Karena di dalam keadaan yang begitu panik, apa yang terjadi? Mereka semua lupa firman Tuhan. Lupa janji Tuhan. Dalam keadaan panik, dan ketakutan, dan gelisah, dan cemas, mereka itu blank, pikiran mereka blank. Tidak bisa memikirkan firman Tuhan. Tidak bisa lagi mengingat janji Tuhan, nubuat Tuhan Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka semua membuang pekerjaan mereka, keuntungan mereka. Jadi, mereka itu selama 3 tahun, mereka begitu semangat mengikuti Yesus dan belajar firman Tuhan dan melihat itu ajaran Yesus dan keajaiban Yesus. Juga mereka mengalami keajaiban dan mujizat-mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka melihat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mereka semua menjadi orang yang tidak percaya. Hampir bisa menjadi seperti orang kafir, sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Di mana kita bisa melihat buktinya? Di dalam Injil Markus pasal 16 sampai 9 sampai 13. Di situ kita bisa itu menemukan beberapa peristiwa. Ketika itu 2 orang perempuan yang lebih dahulu bertemu dengan
Tuhan Yesus yang telah bangkit. Mereka itu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu datang kepada murid-murid. Mereka menyampaikan Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Bahkan kita sudah tahu seorang murid yang begitu terkenal, namanya Thomas. Dia juga tidak percaya. Walaupun sudah itu banyak jemaat, juga itu banyak murid-murid yang lain sudah pernah bertemu Tuhan Yesus yang telah bangkit. Namun demikian dia tidak percaya. Bagaimana mungkin yang terjadi seperti itu? Namanya murid-murid Yesus selama 3 tahun mereka sudah mengikuti Yesus dan belajar Yesus. Juga itu mereka melihat mujizat-mujizat Yesus. Bahkan mereka mengalami mujizat Yesus. Bagaimana mungkin terjadi mereka sebagai murid-muridnya? Kita bisa memikirkan seperti itu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya sebagai itu manusia, saya bisa mengerti hati murid-murid pada waktunya itu. Mereka itu menggantungkan Yesus, bergantung nyawanya kepada Yesus. Mereka itu membuang segala keuntungan mereka. Hanya mereka itu berharap kepada Tuhan Yesus, tapi suatu saat hilang segala sesuatu. Hilang segala sesuatu. Hilang segala sesuatu. Itu harapan. Jadi yang terjadinya apa? Pasti kecewa. Kecewa luar biasa itu. Jadi karena kekecewaannya terlalu besar, mereka menyangkal Yesus bisa terjadi. Mereka tidak bisa percaya lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sebagai manusia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan murid-murid yang mengalami kepanikan dalam kehidupan mereka sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kadang-kadang kita juga itu mengalaminya. Walaupun kita bisa percaya pada Tuhan Yesus dengan baik-baik, satu saat kita juga itu mengalami kecelakaan. Juga itu mengkena itu yang penipuan yang besar. Karena itu kena penipuan yang besar juga bisa syok. Karena kecelakaan yang tiba-tiba juga itu ada syok. Bangkrut usahanya juga bisa terjadi. Juga di antara sana keluarga yang kena sakit penyakit yang parah seperti kanker. Sebetulnya, waktu mengalami kesusahan, kesulitan demikian, kita harus mengingat firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa itu melakukan ketika kita mengalami hal-hal yang demikian? Semua lupa. Lupa firman Tuhan. Lupa janji Tuhan. Lupa segala sesuatu. Harus itu mengingat firman Tuhan dan janji Tuhan. Tapi tidak lagi memikirkan firman Tuhan dan janji Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, tiba-tiba yang bisa mengingat orang-orang yang membenci aku. Orang-orang yang menyakiti hati aku. Bahkan hanya dengar suara-suara dunia. Suara-suara itu meskem. Suara-suara itu SNS. Media sosial. Tidak lagi kedengar firman Tuhan. Jadi yang terjadinya apa? Makin lama makin dalam kesulitan. Penuh dengan keluh kesah. Malam harus tidur nyenyak, tapi malam-malam pun susah tidur. Betapa banyak kita bisa mengalami pengalaman yang demikian. Sepertinya berhenti semua. Perasaannya beku seluruh dunia. Kita pun mengalami banyak hal yang seperti itu.
Sekarang kita juga itu mengalaminya karena Corona 19 ini. Seluruh dunia menjadi beku. Semua orang itu hatinya tertutup. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Korea, seluruh dunia. Sekarang banyak orang percaya masih bingung. Bagaimana bisa itu beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa lagi bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain? Masih banyak bingung. Kita bisa bertemu dengan sebuah peristiwa. Tuhan Yesus, dia berlayang bersama-sama dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Waktu itu Tuhan Yesus capek, dia tidur. Tiba-tiba terjadi apa? Badai yang besar. Gelombang yang besar menimpa perahu mereka. Tuhan Yesus masih tidur. Murid-murid, mereka ahli berlayar. Mereka bisa mau menguasainya, tapi mereka gagal. Akhir-akhirnya bagaimana? Mereka teriak meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri. Kemudian dia mengulurkan tangan kepada itu laut yang bergelora. Tuhan Yesus mengatakan, diamlah. Jadi badainya yang besar itu langsung jadi diam, tenang. Saudara-saudara, sebenarnya harapan kita itu apa? Sekarang di tengah-tengah keadaan Corona 19 ini, sebaiknya Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus bangun, berdiri di tengah-tengah Corona 19 ini. Dia bisa itu menyuruh, tenanglah Corona 19. Ini harapan kita. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya bagaimana? Sepertinya Tuhan Yesus diam. Sepertinya Tuhan Yesus masih di dalam kuburan. Tidak terjadi apa-apa. Jadi banyak orang masih di dalam keputusasaan. Masih di dalam rasa gagal. Ada banyak jemaat yang masih bingung. Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Masih mencari Tuhan saja. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa. Walaupun keadaan yang demikian seperti murid-murid Yesus yang mengalami kematian Tuhan Yesus tidak tinggal. Hanya tidak tinggal di dalam kuburan saja. Walaupun Tuhan Yesus telah mati, tapi dia menyiapkan kebangkitan. Amin. Ini penting. Tuhan Yesus setelah mati, dia menyiapkan kebangkitan. Haleluya. Ini bisa menjadi harapan bagi kita. Kita yang sekarang yang bingung dan takut dan gelisah. Tuhan Yesus datang kepada murid-murid Yesus yang sedang takut dan gelisah dan cemas. Perkataan yang pertama dari Tuhan Yesus itu apa? Damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit, dia datang untuk memberi damai sejahtera. Kepada siapa yang perlu damai sejahtera Tuhan Yesus? Ayo kita bisa membahas melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk memberi damai sejahtera kepada orang-orang yang takut mati. Karena Corona 19, saya baru tahu betapa banyak orang tidak suka mati. Tidak mau mati. Sebelum terjadinya, oma opa sering-sering bilang, maaf ya oma opa. Sering-sering mereka bilang, ayo lebih baiknya lebih cepat mati ini. Aku sudah itu tua. Lebih baiknya cepat mati. Tapi setelah terjadi Corona 19 ini, banyak orang tua takut mati, tidak mau mati. Kenapa? Kita harus tanya diri sendiri. Harus meneliti diri sendiri dengan pertanyaan.
Apa? Bukankah karena kita tidak mempunyai harapan hidup yang kekal? Ketakutan kematian ini. Bukankah karena makan dan minum di dunia ini lebih suka daripada itu masuk di surga? Bukankah karena lebih mengasihi dunia daripada surgawi? Kita harus meneliti diri sendiri. Kenapa kita takut mati? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang manusia tidak suka mati. Karena alasannya itu memang ada beberapa macam. Karena setelah mati tidak bisa kembali lagi. Orang tidak suka mati, alasannya di situ. Kalau sudah meninggal, tidak bisa kembali lagi. Jadi waktu meninggal, itu harus berpisah dengan orang-orang yang mengasihi. Berpisah dengan pekerjaan. Berpisah dengan hal-hal yang berharga bagi dia sendiri. Jadi orang banyak tidak suka mati dan takut mati. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan kenapa manusia takut mati. Karena sesudah mati ada penghakiman. Ada hakimnya. Di dalam sejarah manusia, betapa manusia berusaha untuk tidak mau mati. Mau hidup selama-lamanya di dunia ini. Jadi bisa itu terjadi kemajuan pengobatan, kemajuan itu yang alat-alat medis, juga bahkan itu dibekukan pada manusia. Sampai dia bisa nanti dicairkan dan hidup lagi. Juga itu yang teknologi klonikal. Ada banyak macam-macam manusia yang tidak mau mati. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa manusia mati? Karena telah menjadi tua, mati, sakit mati, kecelakaan mati, tapi tidak. Alkitab mengatakan, upah dosa ialah maut. Karena manusia berdosa, semua manusia pasti akan mati. Coba kita memperhatikan pada murid-murid Yesus hari ini. Mereka takut kepada siapa? Mereka takut kepada orang Yahudi yang telah membunuh Yesus. Artinya mereka takut kematian. Jadi mereka walaupun berkumpul di suatu tempat, tapi pintu-pintu yang terkunci. Ayat 19 di sini. Kenapa mereka itu pintu-pintu yang terkunci? Mereka tidak mau mati. Waktu itu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus melewati pintu-pintu terkunci. Masuk di tempat mereka. Lalu Tuhan Yesus memberi salam. Demikian damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, reaksinya murid-murid Yesus bagaimana? Mereka bersuka cita. Heran dan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia telah menjadi sebuah bukti kebangkitan setiap orang percaya. Bagi orang percaya pun ada hidup yang kekal. Dia itu menunjukkan melalui kebangkitannya dia sendiri. Juga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang kurang percaya kepadanya, jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percayalah aku. Ingatlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus melampaui segala tempat, segala waktu, dimanapun pada waktu apapun. Tuhan Yesus datang kepada orang yang takut kematian. Lalu dia itu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Karena Corona 19 merasa sendirian, merasa ketakutan,
Jangan merasa sendirian dan ketakutan. Karena apa? Tuhan Yesus yang telah bangkit menyertai kita. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk memberi damai sejahtera kepada orang yang sedang cemas dan mendayu-dayu karena kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, memang hidup kita makin lama makin jadi kudus sampai kedewasaan Kristus. Ini kehidupan orang percaya yang benar. Namun demikian, jangan salah paham. Ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, aku telah menjadi sempurna. Tidak. Masih ada banyak kekurangan. Masih banyak kesalahan. Kadang kita juga bisa jatuh kesalahan, jatuh dalam dosa dan kesalahan dan macam-macam. Karena hal itu kadang-kadang kita bisa terjadi apa? Rasa cemas. Rasa mendayu-dayu karena kesalahan yang telah melakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, selanjutnya ada apa? Ada dua prinsip. Satu prinsip, karena kesalahan. Prinsip yang pertama, yang negatif, itu adalah ketika kita itu jatuh dalam kesalahan atau jatuh dalam dosa, datang iblis. Cara iblisnya itu apa? Menghakimi. Caranya bagaimana? Kamu bukan lagi anaknya Allah. Kamu bukanlah orang percaya yang sungguh-sungguh. Kamu sudah gagal. Jadi terjadinya apa? Memandang orang yang lain. Memandang orang lain. Perkataan orang lain. Memperhatikan itu perkataan orang lain. Jadi begitu cepat tersinggung hatinya. Nanti bisa terjadi dia tinggalkan gereja, tinggalkan Yesus. Yang paling parahnya dia membunuh diri. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Setelah dia itu yang menjual Yesus, sebenarnya dia bertobat, tetapi ini iblis datang menghakimi dia. Kamu gagal, kamu yang jahat. Kamu tidak bisa lagi menjadi anak Allah. Jadi, dalam pemikiran yang demikian, dia meninggal Yesus. Dia itu yang meninggal murid-murid Yesus. Lalu, dia bunuh dirinya. Tapi ada prinsip yang positif. Itu apa? Ketika kita jatuh dalam kesalahan. Datanglah firman Tuhan. Dan datanglah Roh Kudus. Di situ terjadinya apa? Pertobatan. Lahir baru. Pemulihan. Ini contoh seperti Petrus. Walaupun dia 3 kali sudah itu menyangkal Yesus di depan perempuan yang kecil. Tetapi ketika dia dengar bunyinya ayam berkokok 3 kali. Dia mengingat apa? Firman Tuhan. Mengingat apa? Perkataan Yesus yang demikian. Jadi waktu itu dia yang terjadi, dia menangis dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia bisa menjadi murid-murid yang begitu setia sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang murid-murid Yesus mereka berkumpul, tetapi pintu mereka terkunci. Sepertinya ini gambar apa? Karena ada kesalahan banyak, karena ada banyak itu dosa, masih tertutup hatinya. Kesalahan mereka itu apa? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka tidak pernah membela Yesus. Mereka itu tidak bisa menjaga Yesus. Mereka karena ini kesalahan besar. Menghakimi diri sendiri. Jadi yang terjadinya apa? Mendayu-dayu karena hal itu. Kepada mereka, orang yang sedang mengalami cemas dan mendayu-dayu karena kesalahan, Tuhan Yesus datang. Dia memberi salam. Ayat 21 di sini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Tuhan Yesus sendiri manusia biasa,
Kalau murid-murid mereka itu yang berkumpul masih takut karena itu orang Yahudi terkunci pintunya, Tuhan Yesus sendiri bisa marah. Kenapa kamu yang sekarang berkumpul di sini dan sembunyi-sembunyi? Atau marah, kenapa kamu tidak mengingat ayat firman Tuhan atau nubuat aku? Tapi Tuhan Yesus caranya tidak. Dia datang dan memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Disinilah Tuhan Yesus yang melakukan, murid-muridnya juga terharu. Mereka itu tidak mengingat lagi masa yang lalu, kesalahan yang lalu. Di situ mereka itu berhenti menghakimi diri sendiri. Bagaimana kita bisa itu berhenti menghakimi diri sendiri? Bagaimana kita bisa berhenti rasa cemas dan mendayu-dayu karena kesalahan? Bagaimana caranya saudara-saudara? Yang perlunya kita bertobat. Mendekati Tuhan. Mendekati takhta kasih karunia Tuhan. Dan bisa meminta pengampunan. Kemudian kita harus menyatakan, mulai sekarang aku mau memutuskan dengan masa yang lalu. Mulai dari situ, Roh yang memberi hidup memerdekakan kita saudara-saudara. Amin. Mulai dari situ kita sudah bisa merasakan damai sejahtera surgawi. Yang terakhir, poin yang terakhir, Tuhan Yesus datang untuk memberi damai sejahtera agar kita lagi bisa berkomitmen untuk misinya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa, damai sejahtera yang sempurna itu bisa mengalami kepada orang-orang yang bisa melakukan tugas ilahi yang masing-masing. Di tempat yang ditugaskan oleh Tuhan, di situ kita ada, pasti kita mengalami damai sejahtera. Kalau kita berposisi yang tempat yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan, tidak tenang, tidak bisa merasa damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus telah memanggil kita sebagai anak-anak, di sini buat apa? Buat apa? Di sini ayatnya yang ke-22, 21 di sini. Dengan salam damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang dosa, itu dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan Allah telah memberikan sebuah tugas kepada setiap orang percaya. Itu apa? Memberitakan Injil, keselamatan kepada orang-orang yang masih belum percayanya. Jadi ayat 21, saya bacakan lagi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus mengutus kita semua. Untuk apa? Menyampaikan Injil Kristus. Menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Untuk hal itu kita perlunya apa? Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kita perlu berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kasih Kristus, menyampaikan Injil Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyak orang di sekitar kita
masih hidup di dalam kegelapan. Masih hidup di dalam ketidaksadaran secara rohani. Sekarang waktunya kita bangkit untuk memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang takut Corona 19. Ini kesempatan kita bisa mendekati mereka, memberi kasih Kristus sambil mengulurkan tangan dengan Injil Kristus untuk menyelamatkan mereka. Inilah waktunya saudara-saudara. Krisis bisa menjadi kesempatan. Ini lebih kesempatan. Banyak orang pikiran yang negatif, waduh ini sekarang ini begitu susah gerejanya dan ekonominya dan yang lain-lain. Memang benar, memang susah. Tetapi ini bisa menjadi kesempatan. Pentingnya itu apa? Berapa kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat pada Tuhan, pada krisis ini, kita bisa mengambil kesempatan yang luar biasa itu. Tetapi, kalau karena itu krisis ini makin lama makin jauh daripada Tuhan, ini kehilangan lebih besar. Jadi ini bisa menjadi kesempatan sekarang untuk memberi kasih Kristus. Juga itu menyampaikan Injil Kristus kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang kepada orang yang takut mati. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang cemas dan mendayu-dayu karena kesalahan. Tuhan Yesus datang untuk memberi kesadaran bagi orang percaya. Tugas ilahi orang percaya itu sebenarnya apa? Tugas gereja ini sebenarnya apa untuk dunia? Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang telah bangkit, Dia datang. Dia memberi salaman, damai sejahtera bagi kamu. Kita tetap semangat, kita tetap percaya, kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus, kita tetap melakukan kasih Kristus di tengah-tengah dunia gelap ini sebagai terang, sebagai garam. Pasti Tuhan dipuji, dimuliakan melalui jemaat Eleos Malang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan tantangan bagi kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kita mengalami banyak kesulitan seluruh dunia karena Corona 19. Namun demikian kami belajar melalui firman-Mu. Engkau telah datang untuk memberi damai sejahtera bagi orang yang takut mati. Engkau telah memberi damai sejahtera bagi orang yang cemas dan mendayu-dayu karena kesalahan. Engkau memberi damai sejahtera bagi orang percaya agar bisa sadar misi gereja dan misi jemaat untuk dunia yang gelap. Ya Tuhan, walaupun krisis, inilah kesempatan yang mengulurkan tangan kasih Kristus. Tuhan, pakailah jemaat kami. Tuhan, pakailah hidup kami sebagai saluran berkat, sebagai itu alat untuk memberitakan kasih Kristus, menjadi alat untuk mengabarkan kabar keselamatan Kristus. Tuhan, pakailah seluruh jemaat Gereja Eleos Malang agar bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dari hambanya Bapak Pendeta Kim Jayong pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Kita naikkan pujian Humnas 204 bait 1 dan 2. Percaya pada
Kita akan mendengarkan warta lisan Minggu 17 Mei 2020. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menghambat perluasan pandemi COVID-19, maka yang pertama, kebaktian kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei 2020 dan kebaktian umum 24 Mei 2020 sementara tetap dilaksanakan secara online, jemaat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing sambil menunggu berita lebih lanjut. Bahan untuk ibadah akan dibagikan melalui grup Gema. 2. Bible Study tetap diadakan hari Selasa 19 Mei 2020 secara online pukul 17 melalui WA grup Gema. 3. Jemaat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa dengan kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini agar iman kita tetap dikuatkan. Selanjutnya, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan ataupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui rekening gereja BCA nomor 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi HK. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mentransfer, dapat menyimpan terlebih dahulu di dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal kembali. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kembali kita masuk di dalam doa, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapak yang terkasih untuk saat yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak yang terkasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menguatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang terkasih untuk damai sejahtera-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak yang terkasih, firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Bapak Pendeta Kim Jayong yang telah bagikan akan firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Pak Kim ya Bapak di dalam pelayanan-pelayanan beliau yang selanjutnya Tuhan. Berkati juga keluarga beliau ya Bapak yang terkasih. Berkati dimanapun mereka berada ya Bapak yang terkasih. Terima kasih ya Bapak yang terkasih. Kami juga mengucap syukur ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak yang terkasih, baik anak-anak sekolah minggu, komisi pemuda remaja, kaum dewasa juga lansia ya Bapak yang terkasih. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak yang terkasih anak-anak Tuhan di seluruh penjuru negeri ini Tuhan. Berkati kami satu persatu ya Bapak, anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing berseru memohon pertolongan-Mu ya Bapak yang terkasih. Di masa yang sungguh sulit ini Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh senantiasa kami miliki ya Bapa yang terkasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dalam situasi apapun dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa yang terkasih, di saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam kami menghadapi minggu yang baru ini Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kami mau hidup dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup senantiasa dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa yang terkasih. Kami juga berdoa ya Bapa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa ya Bapa yang terkasih untuk saudara-saudara kami semua Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkanlah ya Bapa. Mereka yang bersedih Tuhan hiburkanlah ya Bapa yang terkasih. Dan mereka yang sedang berjuang Tuhan berikan kekuatan ya Bapa yang terkasih. Engkau berkati juga para medis ya Bapa, dokter dan perawat dan juga para sukarelawan ya Tuhan. Masa-masa ini ya Bapa, sungguh masa yang sulit bagi kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan.
Kami sambut minggu yang baru ini dengan penuh rasa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Biarlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mulai saat ini kita benar-benar seperti doa yang telah kita ucapkan, kita boleh hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh hidup senantiasa mengingat nama Tuhan kita. Hymnos 161 kita nyanyikan bait 1 dan 2. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lanjutkan kehidupan kita dengan senantiasa mengingat pesan Tuhan Yesus bagi kita. Hymnos 280 bait 1 dan 2. Ibadah kita telah selesai. Silakan memasuki saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.